Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabassum, Taklim bersama ulama dapat hadir kembali sebagai host acara Tabassum ini. Dan telah hadir di samping saya Profesor Dr. Abdul Haris, MA, selaku Ketua PD Muhammadiyah Kota Malang, serta Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara podcast kita ini. Ini podcast yang baru, walaupun dalam kesibukan. Terima kasih sudah bisa mampir sebentar di acara kita ini. Alhamdulillah bisa hadir. Baik Prof, mungkin langsung saja kita hari ini akan mengangkat tema tentang etika bermedia sosial. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi tahun-tahun politik. Oke, tahun 2024 ini kita sedang panas-panasnya ini. Ya, ini langsung panas ini. Iya. Jadi kita ini menghadapi tahun-tahun yang panas di tahun-tahun politik. Nah, media sosial ini itu digunakan sebagai media untuk berkampanye. Dan kalau kita melihat dari beberapa paslon itu ya, pasangan calon ya, dari capres dan cawapres semuanya saling berlomba-lomba untuk menarik perhatian Gen Z melalui media sosial. Entah itu melalui Twitter atau Instagram, kemudian dari YouTube, dari Facebook, semuanya digunakan untuk menarik calon-calon pemilih Gen Z. Karena kita tahu bahwa pemilih terbesar itu adalah dari Gen Z. Artinya banyak remajanya. Nah, untuk itu mereka saling menggunakan strategi untuk menarik para pemilih muda ini melalui media sosial. Namun yang kita sayangkan itu adalah cara-cara yang digunakan dalam membangun image di media sosial. Itu seringkali juga ada salah satu yang menjatuhkan yang lain. Ya. Kemudian ada ujaran-ujaran kebencian, ada framing, ada hoax. Nah, pertanyaan saya, seharusnya seperti apa sih kita itu dalam bermedia sosial itu etikanya seperti apa, Prof? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang media sosial ini adalah fasilitas yang memudahkan kita untuk saling berkomunikasi. Sehingga apa yang selama ini kita susah melakukan komunikasi jarak jauh, dengan medsos ini kita bisa dengan mudah sekali melakukan komunikasi dan interaksi sosial. Hanya seperti yang disampaikan tadi, seringkali orang tidak bisa memanfaatkan medsos ini dengan baik. Sehingga medsos yang seharusnya menjadi bahan untuk edukasi, bahan untuk mencerdaskan, bahan untuk membangun budaya, ini belum banyak dimanfaatkan. Lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang justru mengarah kepada sesuatu yang negatif, termasuk dalam pemanfaatan kampanye saat ini. Sebenarnya bagus media sosial itu sebagai media kampanye, karena memang dengan medsos ini interaksi bisa terjalin dengan sangat mudah dan jangkauannya bisa sangat luas. Ya. Nah, seharusnya media sosial ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelajaran politik ya bagi terutama generasi muda, generasi Gen Z tadi ya, yang sebenarnya mereka butuh tuntunan, butuh contoh, butuh pendidikan untuk bisa menjalani proses demokrasi ini dengan baik. Nah, karena itu beberapa hal saya rasa harus kita mulai untuk memanfaatkan medsos ini dengan positif. Caranya gimana? Yang pertama tentu menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, yang tidak menyinggung orang. Yang kedua, hendaknya kontennya memang mengarah kepada proses pendidikan demokrasi, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya, yang ketiga, tentu hendaknya menggunakan cara-cara yang bisa memberikan pendidikan yang baik. Ya, artinya apa? Kontennya hendaknya
dipilih ya konten yang memang ya bukan berita-berita bohong atau mengambil sisi-sisi negatif dari yang selama ini banyak terjadi itu. Ya, tapi hendaknya harus melihat sesuatu itu secara objektif. Seringkali kita di Indonesia ini belum berani bertanding secara objektif. Jadi lebih banyak menggunakan cara-cara yang dalam tanda kutip itu masih menggunakan kecurangan-kecurangan. Jadi seringkali orang dikutip dari pernyataan tertentu yang sebenarnya kalau komplit itu tidak menimbulkan kesan negatif. Tapi ketika diambil sisi-sisi tertentu itu bisa melahirkan kesan yang negatif. Nah ini hendaknya dihindari. Ya. Ya. Kita sekarang ini harus mulai sadar bahwa medsos itu bukan media untuk membuat kerusakan, tapi medsos ini harus kita jadikan sebagai media pendidikan yang mencerdaskan, yang membangun budaya yang baik, terutama dalam kondisi seperti kita saat ini. Ya, kemudian pertanyaan saya lagi, Prof. Ya, ini yang saya lihat di media sosial ya. Seringkali sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tapi ketika ada satu orang membuat satu cuitan gitu ya, atau membuat satu status itu negatif atau menjelekkan seseorang ya. Kemudian yang lainnya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia itu bisa ikut-ikutan seperti itu. Jadi itu menjadi gerakan yang masif. Sebenarnya itu hanya satu orang, kemudian karena ada beberapa orang, entah itu dibayar atau bagaimana, saya tidak tahu ya, atau yang namanya buzzer atau apa, itu kan bisa memperkeruh suasana. Itu bagaimana, Prof? Ya, jadi inilah bermedsos itu memang butuh kedewasaan. Ya, sehingga kita tidak mudah terpancing dengan berita-berita yang sering muncul di media massa. Ada tabayun terlebih dahulu terhadap berita-berita yang ada. Nah, kita sebagai orang Islam, ya, tabayun ini kan menjadi penting. Ya, sehingga kita tidak mudah terprovokasi, kemudian juga menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Sebab menceritakan berita yang tidak benar itu sama artinya kita ini membuat kebohongan. Dan itu kalau dalam agama ya bagian daripada ciri orang munafik. Ya, nah ini kan seringkali tidak disadari oleh banyak orang ya, bahwa apa yang sebenarnya orang yang senang sarser berita tanpa konfirmasi itu sebenarnya kan menyebar kebohongan. Semakin banyak orang menerima itu, semakin banyak dosa yang dia tanggung. Nah, bagi orang Islam kan harus berpikir lebih jauh ke arah sana. Selain bahwa bermedia sosial itu memang butuh kedewasaan untuk ya bisa menyaring mana berita-berita yang seharusnya dikembangkan, di-share gitu, mana yang seharusnya hanya dibuang di tempat sampah saja. Nah ini di kita orang-orang Indonesia masih belum sampai taraf itu. Jadi mereka masih butuh kedewasaan untuk bermedsos yang baik. Ya. Nah, tadi terkait dengan apa yang sudah saya baca ya, bahwa satu survei mengatakan bahwa netizen Indonesia itu dikatakan sebagai netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara atau bahkan mungkin di dunia. Nah, itu padahal Indonesia itu kan negara Muslim. Nah, berarti kalau kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa orang-orang Islam di Indonesia itu tidak sopan karena kebanyakan kan netizen Indonesia itu ya orang-orang Muslim kan begitu. Itu apa yang salah itu, Prof? Ya, jadi ini kalau ditarik ya lebih jauh gitu ya, itu sebenarnya pada proses pendidikan beragama. Jadi kalau saya lihat bahwa pendidikan agama di Indonesia ini masih terpusat pada persoalan yang sifatnya baju, luaran gitu ya. Dan itu lebih pada persoalan fikih ya. Tapi yang menyangkut persoalan akidah, akhlak ini belum banyak tersentuh. Kita bisa lihatlah selama ini terjadinya konflik ya antar kelompok, antar golongan itu kan munculnya dari persoalan-persoalan fikih. Padahal para ulama itu kan sebenarnya tidak mempersoalkan itu dalam-dalam. Fikih itu kalau saya menyimpulkan sebenarnya
Yang penting sama tahu. Tidak sampai pada saling menyalahkan satu dengan yang lain, karena itu adalah sebuah proses pemahaman. Nah, disinilah ya sebenarnya aspek rohaniyah ya dari proses pendidikan keagamaan di Indonesia ini belum masuk. Ya, termasuk pada yang menjadi yang mengarah pada pembentukan akhlak dan karakter. Sebab pada dasarnya kan orang beribadah itu kan supaya jadi orang baik. Tapi di Indonesia ini kan masih banyak orang itu kelihatannya ibadahnya bagus, tapi mulutnya tidak bagus. Ya, ser-serannya tidak bagus, gitu ya. Suka mencaci orang, gitu. Dan itu tidak sadar bahwa sebenarnya itu bertentangan dengan apa yang dilakukan. Gitu. Sebagai seorang yang rajin beragama, mestinya dia itu harus menunjukkan bagaimana agama itu bisa membangun kepribadian. Ini yang pertama. Yang kedua tentu ya masih banyak ya anak-anak Indonesia ini, terutama generasi muda ini kan yang memang kecintaannya terhadap ilmu itu kan masih rendah. Ya, kita bisa lihat lah berapa banyak pengajian-pengajian itu yang dihadiri oleh anak-anak muda. Dan pengguna medsos itu kan umumnya anak-anak muda. Nah, dan ini ya sekali lagi kembali kepada proses pendidikan yang masih hanya pada kulitnya saja. Jadi masih pada casingnya, bukan substansi agama yang diajarkan. Ya, sehingga bisa terjadi orang itu nilainya di sekolah itu bisa 9, tapi perilaku kesehariannya tidak bagus. Ini untuk orang yang kelihatan beragama, aspek kebudiannya saja kelihatan baik, itu masih perilaku akhlaknya belum baik, itu masih banyak. Ya, sehingga medsos itu kemudian menjadi tempat untuk saling menyalahkan, tempat untuk untuk saling mencaci satu dengan yang lain, bahkan mengkafirkan, memfasikkan, membid'ahkan. Itu keluar dari orang-orang yang kesehariannya sebenarnya ibadahnya bagus-bagus. Nah, apalagi yang ibadahnya tidak bagus. Yang sudah ibadahnya bagus saja masih seperti itu. Nah, ini artinya bahwa ada kesenjangan antara apa yang seharusnya muncul dari proses keberagaman dengan apa yang terjadi di kehidupan saat ini. Sehingga ya kalau survei itu memang benar ya saya yakin kalau memang seperti itu di medsos ini kan penggunaan ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya itu muncul tidak hanya dari orang-orang yang awam ya bahkan pada orang-orang yang sudah kelasnya kelas tokoh gitu ya. Ini yang menjadi persoalan. Apakah mungkin Prof di pelajaran agama di sekolah itu dimasukkan materi tentang etika bermedia sosial, karena kita tahu bahwa Gen Z itu menghabiskan sebagian besar waktunya itu bukan di dunia nyata tapi di dunia maya. Ini mungkin atau tidak? Saya rasa perlu itu ya. Jadi saya melihat bahwa guru-guru atau dalam dunia pendidikan itu belum banyak memanfaatkan media sosial dengan baik sebagai proses pendidikan. Contoh sebenarnya kan ada pesan-pesan yang sederhana ya, yang 4 menitan, 5 menitan di TikTok gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa disisipkan untuk anak-anak itu ya. Jadi setiap hari misalnya dia diminta untuk mendengarkan ceramah ya dari ulama tertentu yang memang ya contohnya Gus Bahar, Adi Hidayat, itu kan YouTube-nya bagus-bagus gitu ya. Itu kan mengajak untuk toleransi, mengajak untuk bersatu, untuk mengajak kepada kemajuan, positive thinking, dan seterusnya. Disisipkan kita jadi setiap hari ditugaskan untuk mendengarkan 3 TikTok tapi yang isinya bagus. Supaya mereka waktunya tidak habis untuk itu. Ini kan belum banyak dimanfaatkan. Orang guru-guru itu lebih banyak masih berkutat pada buku. Ya, dan anak sekarang ini kan tidak kerasan baca buku. Ya, tidak kerasan baca buku. Sudah dikasih aja setiap hari
dia punya 15 menit saja diminta untuk mendengarkan atau melihat ya YouTube atau TikTok yang isinya motivasi-motivasi. Ya, kan banyak itu motivasinya membuat soft skill ya pada anak-anak sehingga bisa dewasa dalam bersosial. Ya, ini penting. Ya, jadi menurut saya tidak cukup hanya dengan diberi ceramah, tapi diberikan ya tugas untuk bisa memilih mana itu menu-menu yang baik yang harus diambil. Nah, ini belum banyak dimanfaatkan di sekolah-sekolah. Saya belum melihat tuh ya, anak-anak saya tuh kok tugasnya kok ya masih sekitar tentang menyelesaikan di buku gitu ya. Tapi saya melihat bahwa ada banyak hal yang sebenarnya bisa diambil dari media sosial untuk proses pendewasaan dalam membentuk karakter dan lain sebagainya. Ya, karena sebenarnya kan karakter itu kan terbentuk dari proses di dalam hati ini. Jadi kedewasaan dia berpikir itu nanti akan bisa menjadikan dia itu bisa merubah dirinya. Tapi selama ini kan masih pada persoalan otaknya yang diinikan gitu ya. Bahkan lebih pada persoalan-persoalan yang tidak substantif yang diajarkan di sekolah. Nah, ini saya rasa memang butuh upaya baru ya dalam memberikan proses pendidikan agama sehingga ya kalau agamanya sudah baik, saya rasa orang secara otomatis bisa bermedsos dengan baik. Saya kalau orang itu agama baik menurut saya bukan karena persoalan ilmunya baik gitu ya. Karena banyak saya melihat orang itu ilmunya sudah bagus gitu ya. Tapi kok akhlaknya enggak bagus gitu ya. Ya Gus Pak bilang itu cangkem elek gitu ya. Kalau Pak cangkem elek gitu ya. Iya. Ya ini kan itu bukan orang-orang yang tidak ngerti gitu. Tapi orang-orang yang sebenarnya sudah tingkat tokoh, dia punya pengikut banyak, tapi kenapa masih seperti itu? Terkadang juga menyindir secara halus mungkin, atau satire gitu. Iya, ya bisa jadi sebenarnya. Kalau masih menyindir masih lumayan. Ini kan kadang-kadang secara sorry gitu ya. Dia ungkapkan gitu ya, secara jelas gitu ya, dia ungkapkan ya yang kemudian melahirkan kebencian, konflik gitu ya, yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab yang selama ini muncul saya katakan tadi itu persoalan-persoalan sebenarnya fikih ya. Coba apa yang sebenarnya beda ya, yang kemudian menjadikan perpecahan itu kan persoalan fikih ya. Persoalan itu kan persoalan kunut, persoalan wiritan, persoalan ini baca tahlil kan sebenarnya kan fikih semua ya. Nah fikih itu kan yang penting kan sama taunya, sudahlah biar menjalankan apa adanya kan, yang lebih utama kan ukhuwah itu ya, solidaritas sosial ini yang perlu dibangun dan bagaimana beretika yang baik dengan sesama. Ini yang seharusnya dikembangkan ya dalam proses kita bermedsos itu. Ya, baik. Untuk kontrol orang tua sendiri bagaimana Prof? Karena saya melihat orang tua itu cenderung tidak peduli. Mulai kecil saja anak itu sudah dipegangi gadget. Ya, jadi nggak tahu dia tuh mengakses apa. Bahkan dia bisa sudah membuat status sendiri, komen-komen di statusnya orang. Dan orang tua juga sudah tidak peduli karena mereka anaknya nangis udah dipegangi HP. Kemudian ada anaknya udah SD gitu, sudah SD, kemudian minta HP dibelikan. Itu tanpa kontrol orang tua. Iya, saya rasa memang betul. Jadi orang tua sekarang ini banyak yang belum siap jadi orang tua. Banyak yang belum siap jadi orang tua. Jadi dia mengambil enaknya saja. Ya, ambil enak saja. Anaknya nangis, kasih gadget. Ya, yang penting dia tidak nangis itu. Padahal dampaknya besar itu, dan dia tanpa kontrol. Orang tidak melihat bahwa sebenarnya di dalam HP itu ada banyak sekali hal yang negatif yang kalau tidak dikontrol bisa berbahaya. Dan ini ya, sehingga orang tua pun perlu pendidikan gitu. Perlu pendidikan untuk bagaimana mengarahkan anak itu ya ke arah yang benar ya, terutama dalam mengambil informasi atau channel-channel atau apa saja yang ada di YouTube itu, di media sosial yang kemudian nanti justru bisa meningkatkan kualitas dirinya untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
Ya, mungkin sedikit saja, Prof. Ini terakhir ya. Oke. Bagaimana caranya supaya kita itu lebih melek informasi, ya? Karena tujuannya kita itu biasanya share itu kan untuk memberikan literasi, ya kan? Tapi ternyata media sosial itu tidak bisa, tujuannya tidak hanya untuk memberikan literasi. Nah, seharusnya kita sebagai penerima informasi itu bagaimana? Yang pertama tentu kita harus cerdas, ya, memilih dan memilah informasi yang kita terima. Tidak semua informasi kita terima ya 100%. Hal-hal yang sebenarnya tidak membawa pada perilaku yang positif sebenarnya ditinggalkan saja. Ada banyak hal yang sebenarnya ya di medsos itu yang bisa dijadikan sebagai media untuk literasi gitu ya. Bahkan kalau dalam agama kita ini sebenarnya media untuk mencari pahala. Ya, tapi ini kan tidak banyak dilakukan orang. Ya, karena ya itu tadi, sebenarnya orang itu ya kualitas keagamaan seseorang itu juga mempengaruhi cara bermedsos, kualitas pendidikan seseorang itu juga mempengaruhi medsos, kemudian kepentingan ya sifatnya duniawi itu juga sebenarnya mempengaruhi orang dalam bermedsos. Ada orang yang sudah pinter, tapi karena ada kepentingan tertentu yang diuntungkan dari medsos yang tidak baik, ya dia pun terbawa oleh medsos itu. Nah, disinilah kedewasaan dan kecerdasan ya, dalam bermedsos itu menjadi penting. Sehingga edukasi ya untuk menggunakan media sosial secara baik ini perlu terus digelurakan sejak dini. Bahkan di sekolah-sekolah mulai SD itu mestinya juga sudah harus ada pendidikan tentang cara bermedsos yang benar. Dan itu tidak cukup disampaikan dengan bicara gitu ya, tapi juga harus diberikan contoh. Ini loh, kamu ambil ini, situs ini, nah ini tempatnya di sini. Nah itu sana literasi digital. Ya, bisa mengambil big data yang ada di medsos ini selama ini belum banyak dimanfaatkan oleh sekolahannya, dan dia menjadi penting ya bagi kita ya untuk terus berupaya ya mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat ya sesuai dengan kemampuan kita. Saya rasa begitu. Ya, baik, terima kasih Prof atas ilmunya. Ya. Sebenarnya kami masih ingin berbincang lagi, tapi karena durasi yang sudah habis, ya maka kita sampaikan di sini dulu. Mungkin nanti bisa disambung di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saya ingatkan kepada pemirsa Tabassum, jangan lupa subscribe, like and share serta komen YouTube-nya MUI Kota Malang. Terima kasih Prof. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya tutup, saya ingin memberikan highlight dulu, ya, highlight sedikit saja dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Haris tentang etika bermedia sosial. Ya. Kalau dulu kita mengatakan mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang adalah ketikanmu adalah harimaumu. Dan apa yang kita ketik itu akan dimintai pertanggungjawaban. Falyaqul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik, kalau tidak bisa ya diam saja. Itu kalau dulu perkataan. Sekarang kalau tidak bisa mengetik yang baik, berkomen yang baik, maka lebih baik diam saja, tidak perlu melakukan apa-apa. Mungkin itu saja untuk segmen kita hari ini, untuk episode kita hari ini. Saya selaku host untuk acara Tabassum pada episode ini mengucapkan terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.